Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah bab yang sangat menarik ya, dari buku Carl Sagan, The Demon Haunted World. Betul. Judul babnya Newton Sleep. Tidur Newton. Iya, tidur Newton. Ini merujuk pada kritik penyair William Blake terhadap Isaac Newton. Menurut Blake, cara pandang sains Newton itu terlalu kaku gitu, terlalu tunggal dan sempit. Dan ini langsung menyentuh pertanyaan yang mungkin sering Anda rasakan juga kan? Seperti apa tuh? Pernahkah Anda merasa bahwa sains, dengan penekanannya yang begitu kuat pada bukti fisik, seolah-olah mengabaikan begitu banyak dimensi pengalaman manusia yang kaya? Oh iya, kayak mimpi, intuisi. Perasaan mendalam, pengalaman spiritual, rasanya ada banyak hal yang tidak bisa diukur di laboratorium gitu. Nah, inilah inti perdebatan yang akan kita jelajahi bersama berdasarkan pemikiran Sagan di bab ini. Betul. Jadi sumber kita adalah bab 15 dari buku Sagan tersebut. Misi kita kali ini adalah mencoba memahami bagaimana Sagan menanggapi kritik bahwa sains itu sempit. Terus, bagaimana ia melihat hubungan atau mungkin ketegangan ya antara sains dan spiritualitas, dan bagaimana sains sebaiknya menyikapi klaim-klaim yang berada di luar jangkauan metode fisiknya. Siap untuk menyelam? Tentu, yang menarik, Sagan ini nggak menghindar dari kritik ini. Dia langsung membahasnya di awal bab. Oke. Ia mengakui bahwa banyak orang merasa sains itu menolak mentah-mentah hal-hal seperti roh, jiwa, malaikat, bahkan mungkin kehidupan setelah kematian atau pengunjung dari luar angkasa. Hanya karena nggak ada bukti keras fisik. Iya, persis, hanya karena itu. Ini pertanyaan fundamental kan? Apakah batasan sains pada dunia fisik ini adalah sebuah kelemahan yang membuatnya, nggak mampu memahami realitas seutuhnya? Atau justru, Katanya, yang membuatnya jadi alat yang begitu ampuh untuk memahami alam semesta sebagaimana adanya. tepat. Dan Sagan langsung membawa kita pada inti kritik tersebut, seperti yang dilontarkan oleh Blake tadi. Tuduhannya itu sains punya visi tunggal. Iya, terlalu fokus pada apa yang bisa ditimbang dan diukur, gitu. Jadi mengabaikan pengalaman batiniah, pengalaman psikis atau mistis yang bagi banyak orang terasa sangat nyata. Sagan mengakui ya, sains memang tidak serta-merta menerima keberadaan roh, jiwa, malaikat, iblis, dan sejenisnya tanpa bukti fisik, bukti yang bisa diuji secara independen. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah penolakan ini muncul dari kesombongan ilmiah? Semacam arogansi bahwa kalau tidak bisa saya ukur, berarti tidak ada? Atau, seperti yang Sagan ajukan, apakah ini semata-mata karena setelah pencarian yang tekun dan hati-hati selama berabad-abad? Memang belum ditemukan bukti yang cukup meyakinkan. Bukti yang bisa direplikasi untuk mendukung klaim-klaim tersebut. Jadi beda ya, bukan penolakan a priori, tapi kesimpulan sementara berdasarkan bukti yang ada atau yang nggak ada. Betul sekali. Itu perbedaan penting. Dan di sini Sagan menantang sebuah asumsi yang cukup umum. Bahwa kalau kita punya pengalaman batiniah yang kuat, mimpi yang terasa nyata, intuisi yang tajam, perasaan kehadiran sesuatu, itu secara otomatis membuktikan adanya entitas non-fisik atau dunia roh. Ini poin krusial kan? Betul. Sagan mengingatkan kita tentang kompleksitas luar biasa dari sekedar materi. Ambil contoh otak kita deh. Oke. Benda seberat kurang lebih 1,5 kilogram ini isinya sekitar 86 miliar neuron, dengan mungkin 100 triliun koneksi sinaptik. Jaringan yang, luar biasa rumit. Gila ya kalau dibayangkan. Nah, mengingat kerumitan materi ini, bagaimana kita bisa begitu yakin bahwa pengalaman internal kita, pikiran, emosi, kesadaran diri bukan merupakan produk dari proses elektrokimia yang sangat kompleks di dalam otak itu sendiri? Wah, ini benar-benar bikin mikir ya. Betapa mudahnya kita menganggap pengalaman internal kita sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar proses fisik. Padahal sekedar proses fisik itu sendiri udah luar biasa rumit dan masih banyak misterinya. Dan inilah jantung perdebatan filosofis yang udah berlangsung ribuan tahun. Materialisme versus dualisme. Iya. Apakah kesadaran kita, diri kita, hanyalah produk sampingan dari aktivitas saraf di otak, pandangan yang dominan dalam sains modern? Atau adakah komponen non-material, semacam roh atau jiwa yang mendiami tubuh fisik kita tapi terpisah darinya? Itu dia pertanyaannya. Henry Bergson atau enteleci dari Aristoteles?
Ini pada dasarnya gagasan intuitif bahwa ada sesuatu yang non-fisik, semacam percikan kehidupan yang bikin materi jadi hidup. Benda mati nggak punya, makhluk hidup punya. Kedengarannya masuk akal kan? Sangat masuk akal secara intuitif. Tapi sains dengan metodenya mencoba menguji gagasan ini. Gimana caranya? Sagan nyebutin contoh klasik, eksperimen Joseph Priestley di abad ke-18. Priestley, dia ilmuwan sekaligus teolog, mencoba menimbang tikus secara akurat sebelum dan sesudah mati. Oh, idenya kalau ada zat jiwa yang pergi pas mati, beratnya berkurang gitu? Nah, itu idenya. Jika ada zat jiwa yang meninggalkan tubuh saat kematian, maka seharusnya ada sedikit perbedaan berat. Terus hasilnya? Gak ada perbedaan berat yang terdeteksi dengan instrumen pada masanya. Tentu, orang bisa aja bilang jiwa nggak punya berat, kan? Iya juga sih. Tapi ini adalah contoh awal upaya ilmiah untuk menguji klaim tentang entitas non-fisik. Seiring waktu, sains semakin cenderung melihat kehidupan bukan sebagai hasil dari kekuatan vital misterius. Tapi sebagai? Sebagai fenomena yang muncul dari interaksi fisika dan kimia yang sangat kompleks. Proses kayak metabolisme, replikasi DNA, respons seluler, semuanya bisa dijelaskan lewat hukum alam yang sama yang berlaku buat benda mati. Tapi penting untuk digarisbawahi nih, seperti yang Anda singgung tadi, Sagan sangat hati-hati ya. Dia nggak mengklaim sains udah tahu segalanya tentang kesadaran. Betul sekali. Ia mengakui keterbatasan pengetahuan manusia dan sains itu sendiri. Gimana persisnya jaringan saraf menghasilkan pengalaman subjektif kayak ngelihat warna merah atau ngerasain cinta? Itu kan masih misteri besar ya dalam sains. Tepat sekali. Pengakuan akan keterbatasan ini penting. Namun, Sagan menekankan lagi, ketiadaan penjelasan lengkap saat ini bukanlah bukti positif akan adanya penjelasan supernatural atau dunia roh. Oke. Ia pakai analogi yang bagus. Dulu, orang nggak tahu kenapa bunga matahari selalu bergerak ngikutin arah matahari sepanjang hari. Mungkin ada yang anggapnya bukti adanya roh bunga atau keajaiban. Sekarang kita tahu itu karena mekanisme biologis. Fototropisme namanya. Iya. Respons alami tumbuhan terhadap cahaya, diatur hormon tumbuhan kayak auksin, penjelasan yang sepenuhnya material dan bisa diuji. Persis. Intinya, hanya karena kita belum tahu penjelasan untuk sesuatu, bukan berarti penjelasannya pasti bersifat non-material atau ajaib. Sejarah sains penuh dengan contoh di mana misteri yang dulunya tampak supernatural, akhirnya bisa dijelaskan melalui mekanisme alamiah. Oke. Nah, setelah membahas isu materi versus roh ini, Sagan beralih ke kritik lain yang juga sering dilontarkan terhadap sains. Ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Yang mana tuh? Ada pandangan, contohnya dari teolog Langdon Gilkey yang dikutip Sagan, bahwa asumsi dasar sains tentang adanya keteraturan hukum alam semesta itu sebenarnya hanyalah iman para ilmuwan. Seolah-olah ilmuwan maksa keinginan mereka akan keteraturan pada alam semesta yang mungkin aja dasarnya kacau balau. Wah, iya. Saya ingat bagian itu. Dan di sini Sagan ngasih bantahan yang kuat banget. Gimana bantahannya? Ia negasin kalau keteraturan alam semesta ini bukan asumsi a priori atau proyeksi keinginan, tapi sebuah kesimpulan. Kesimpulan? Iya, kesimpulan yang didasarkan pada observasi empiris yang melimpah dan konsisten. Ini bukan sesuatu yang kita pengen supaya benar, tapi sesuatu yang kita temukan lewat pengamatan dan eksperimen. Bisa kasih contoh nggak? Gimana kita menemukan keteraturan ini, bukan cuma mengasumsikannya? Tentu. Sagan ngasih beberapa contoh yang sangat meyakinkan. Misalnya, kita bisa amati cahaya dari quasar, inti galaksi yang terang banget dan jauh banget. Jauh banget ya? Ada quasar yang cahayanya butuh 10 miliar tahun buat sampai ke bumi. Artinya, kita ngelihat quasar itu sebagaimana adanya 10 miliar tahun yang lalu. Wow, jauh dalam ruang dan waktu. Dan yang menakjubkan, ketika kita analisis spektrum cahaya dari quasar itu, semacam sidik jari kosmik yang ngungkapin komposisi kimianya dan kondisi fisiknya. Kita temukan apa? Kita temukan bahwa hukum elektromagnetisme yang sama persis seperti yang kita kenal di lab di bumi, ternyata berlaku di sana, di tempat yang begitu jauh dan di masa lalu yang begitu lampau. Jadi hukumnya sama ya? Sama persis. Unsur-unsur kimia kayak hidrogen dan helium di sana mancarkan dan nyerap cahaya pada panjang gelombang yang sama persis kayak di sini.
Hukum mekanika kuantum yang ngatur perilaku atom juga sama. Jadi bukan kita yang maksa hukum fisika kita ke kuasar itu ya? Bukan. Tapi kuasar itu sendiri yang ngasih tahu kita kalau hukumnya sama. Tepat. Contoh lain, gravitasi. Hukum gravitasi Newton yang dia rumusin dari ngamatin apel jatuh dan gerakan bulan. Ternyata bekerja dengan sangat baik buat jelasin pergerakan galaksi-galaksi yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Luar biasa. Dan ketika kita lihat fenomena skala kosmik yang lebih ekstrim, teori relativitas umum Einstein terbukti akurat. Misalnya, lewat fenomena lensa gravitasi. Oh, yang gravitasi objek masif belokin cahaya itu ya? Betul, gravitasi gugus galaksi belokin cahaya dari objek di belakangnya, persis seperti prediksi Einstein. Atau pengamatan pulsar biner, dua bintang neutron yang saling ngorbit yang kehilangan energi lewat gelombang gravitasi dengan laju yang persis sesuai teori Einstein. Jadi dari atom sampai galaksi, dari sekarang sampai miliaran tahun lalu, kita terus-terusan nemuin kalau alam semesta ini diatur hukum yang konsisten dan bisa dipahami. Iya, kita bisa aja secara teori hidup di alam semesta di mana hukum fisika berubah dari satu tempat ke tempat lain atau berubah seiring waktu. Tapi semua bukti observasi nunjukin kita hidup di alam semesta yang punya keteraturan fundamental. Jadi, tuduhan sains itu sempit karena maksain keteraturan itu nggak pas ya? Justru sebaliknya, menurut Sagan, penemuan keteraturan inilah yang seharusnya membangkitkan rasa takjub dan hormat kita pada kosmos. Kemampuan sains mengungkap keteraturan universal ini nunjukin betapa luas dan dalamnya pemahaman yang bisa kita capai, bukan sempit sama sekali. Oke, setelah membahas soal keteraturan alam semesta sebagai fakta, bukan asumsi, Sagan kemudian bawa kita ke wilayah interaksi yang seringkali lebih sensitif nih. Apa itu? Pertemuan antara sains dan agama atau sistem kepercayaan lainnya. Ah, iya. Ini area yang sering jadi perdebatan ya. Betul. Di sini Sagan menunjukin bahwa meskipun ada aspek-aspek agama yang mungkin di luar jangkauan pengujian ilmiah, Tapi ada juga klaim-klaim inti dalam beberapa tradisi agama yang membuat pernyataan spesifik tentang dunia fisik atau sejarah. nah, dan karena itu, Secara prinsip, bisa diuji pakai metode ilmiah. ini bisa jadi kontroversial. Contohnya kayak apa sih? Sagan ngasih beberapa contoh yang cukup provokatif ya buat merangsang pemikiran. Misalnya, dalam doktrin Katolik tentang transubstansiasi. Roti Ekaristi itu ya? Iya. Apakah roti Ekaristi secara kimiawi benar-benar berubah jadi daging Kristus setelah diberkati? Ini kan klaim tentang perubahan fisik materi. Secara teori bisa diuji di lab kimia. Oke. Contoh lain? Terkait sejarah dan konsekuensi ritual, apakah pengorbanan manusia yang dilakukan peradaban kayak Aztec atau Maya itu benar-benar diperlukan secara kausal untuk mencegah matahari berhenti terbit atau dunia kiamat? Faktanya kan ritual itu berhenti. Dan matahari tetap terbit, dunia nggak kiamat. Ini, dalam arti tragis ya, adalah sebuah pengujian hipotesis. Ada lagi nggak? Ada lagi klaim yang bisa diperiksa secara statistik atau historis. Misal, apakah pria Yahudi yang nggak disunat melanggar perjanjian kuno menurut kitab Kejadian secara terukur bernasib lebih buruk dalam hidupnya dibanding yang disunat? Atau apakah benar ada manusia di planet lain seperti ajaran Mormonisme? Sesuatu yang bisa diselidiki astronomi kan? Atau klaim Nation of Islam soal ras putih diciptakan dari ras hitam oleh ilmuwan Yakub. Itu kan bisa dicek genetik dan arkeologi. Atau apakah matahari beneran nggak akan terbit kalau ritual Veda Hindu tertentu dihentikan? Semua ini contoh klaim yang nyentuh realitas fisik, sejarah, atau biologi ya. Betul, dan karena itu mereka masuk ke wilayah yang bisa diselidiki oleh sains. Apakah ini artinya sains punya niat buat nyerang agama? Sagan tampaknya berpendapat bukan itu intinya. Intinya adalah ketika sebuah sistem kepercayaan bikin klaim spesifik tentang gimana dunia fisik bekerja. Maka klaim itu terbuka untuk diuji dengan metode yang kita pakai buat memahami dunia fisik, yaitu sains. Pengujian semacam inilah yang bikin beberapa pihak merasa waspada atau terancam. Iya, kata Sagan, gitu. Sains dianggap melanggar batas, masuk wilayah yang seharusnya jadi domain iman semata. Tapi Sagan juga jelas banget kan, nggak semua aspek agama bisa diuji sains. Tentu saja. Ia secara eksplisit nyatakan bahwa ada doktrin atau keyakinan agama yang sulit atau bahkan secara fundamental nggak mungkin diuji atau dibantah oleh sains. Contoh utamanya? Konsep tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang bersifat transenden, yang berada di luar ruang dan waktu. Sains kan operasinya di dalam alam semesta.
mempelajari hukum dan fenomenanya. Jadi nggak punya alat buat nguji yang di luar sistem itu. Kurang lebih begitu. Sains nggak punya alat untuk menguji keberadaan entitas yang didefinisikan berada di luar sistem tersebut. Di sini Sagan ngutip tokoh menarik dari sejarah ya, Maimonides, filsuf Yahudi abad ke-12. Iya, Maimonides. Pandangannya maju banget buat zamannya. Dia percaya pemahaman tentang Tuhan itu nggak bisa cuma lewat teks suci atau teologi aja. Tapi perlu apa? Perlu studi yang bebas dan terbuka terhadap keduanya. Fisika, ilmu alam pada masanya, dan teologi. Keduanya dianggap jalan menuju pemahaman Sang Pencipta. Yang lebih mengejutkan lagi, Maimonides bahkan berani mikir skenario hipotetis kan? Betul. Gimana kalau suatu saat nanti, ilmu alam berhasil buktiin secara meyakinkan kalau alam semesta ini nggak punya awal, alias abadi, nggak diciptakan. Apa kata Maimonides kalau itu terjadi? Menurut Maimonides, kalau bukti ilmiah yang kuat mengarah ke sana, maka teologi harus direvisi secara besar-besaran, biar sesuai dengan fakta alam yang terungkap. Wow, itu sikap terbuka yang luar biasa ya, mau mengubah interpretasi teologis kalau bertentangan sama bukti kuat. Keterbukaan intelektual yang patut dicatat. Sebagai perbandingan modern, Sagan juga mengutip Dalai Lama. Ya, Dalai Lama menyatakan sikap yang mirip. Dia bilang kalau sains suatu hari nanti bisa buktiin secara definitif bahwa reinkarnasi, keyakinan inti Buddhisme Tibet itu nggak benar, maka Buddhisme harus meninggalkan keyakinan tersebut. Ini contoh lain sikap rendah hati dan terbuka pada bukti empiris, bahkan menyangkut keyakinan mendasar. Sikap kayak gini kontras banget ya sama menutup mata terhadap bukti. Iya. Sagan juga pakai satu contoh lagi buat memprovokasi refleksi kita. Doa-doa kuno dari peradaban Babilonia. Betul. Dia nyebut dewa-dewi kayak Enlil dan Mimklil. Mereka pernah jadi pusat pemujaan ribuan tahun. Kuil dibangun, doa dipanjatkan. Pengorbanan dipersembahkan. Orang Babilonia kuno pasti yakin banget sama keberadaan dan kekuatan mereka. Sekarang, tinggal nama aja di catatan sejarah. Iya, tinggal nama dalam catatan sejarah dan mitologi. Nggak ada lagi yang berdoa ke Enlil dan Ninlil. Pertanyaan reflektif yang Sagan ajukan lewat contoh ini cukup nusuk ya. Gimana tuh? Apakah mungkin kita saat ini, dalam kebudayaan kita sendiri, juga megang teguh keyakinan atau berdoa ke sesuatu yang sebenarnya produk imajinasi kolektif? Yang kita terima gitu aja karena lingkungan kita nerimanya. Sama kayak Enlil dan Ninlil buat orang Babilonia dulu. Itu pertanyaan yang cukup mengusik ya. Bikin kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya soal keyakinan kita sendiri. Yang mungkin kita anggap udah pasti benar, tanpa pernah benar-benar nguji secara kritis. Jadi setelah perjalanan melintasi kritik terhadap sains, perdebatan materi roh, keteraturan kosmos, dan interaksi sains agama ini, apa kira-kira intisari atau wawasan kunci yang bisa kita petik dari bab Newton's Leap versi Sagan ini? Saya rasa ada beberapa poin penting. Pertama, sains memang punya batasan inheren. Metodenya didasarkan pada bukti fisik yang bisa diamati, diukur, diuji, dan diverifikasi secara independen. Ini bikin dia kuat dalam menjelaskan bagaimana alam bekerja. Betul. Tapi mungkin nggak cocok buat jawab pertanyaan tentang mengapa alam semesta ada atau apa makna ultimate kehidupan. Pertanyaan yang sering dijawab filsafat atau agama. Kedua, soal kritik sains itu sempit. Mungkin ada benarnya kalau kita lihat dari sudut pandang sains membatasi diri pada ranah material yang bisa diuji. Tapi di sisi lain, apa yang diungkap sains dalam ranah itu justru luar biasa luas dan menakjubkan, kan? iya banget. Dari hukum fisika universal di seluruh kosmos sampai kerumitan biokimia di satu sel hidup, penemuan sains justru membuka pandangan kita tentang realitas secara mendalam. Jadi, soal cakupan penjelajahan alam, sains justru jauh dari kata sempit. Oke, poin ketiga. Ketiga, hubungan antara sains dan agama itu nggak monolitik, kompleks dan beragam. Ada area potensi konflik. Yaitu waktu agama bikin klaim spesifik tentang dunia fisik atau sejarah yang bertentangan sama bukti ilmiah kuat. Tepat. Tapi ada juga area koeksistensi yang luas, di mana keyakinan agama atau spiritual nyangkut makna, nilai, atau eksistensi transenden yang di luar jangkauan metode ilmiah saat ini. Dan tampaknya, kunci untuk menavigasi persimpangan ini dengan bijak adalah sikap keterbukaan pada bukti ya. Kerendahan hati intelektual, kesediaan untuk terus belajar dan merevisi pemahaman kita, baik dari sisi sains maupun keyakinan, kayak Maimonides atau Dalai Lama tadi. Sagan nutup bab ini dengan sebuah pemikiran penting.
Dia nyaranin kalau doktrin-doktrin agama yang secara fundamental nggak bisa disangkal sains, misal keyakinan pada Tuhan pencipta yang transenden, sebenarnya nggak perlu merasa terancam sama kemajuan sains. Keduanya bisa jalan bareng. Iya, bisa jalan berdampingan, masing-masing jawab jenis pertanyaan yang beda tentang realitas. Namun, gimana dengan klaim-klaim kepercayaan yang memang masuk ranah pengujian sains? Klaim soal umur bumi, evolusi, efektivitas doa buat penyembuhan fisik, peristiwa sejarah yang diklaim ajaib. Nah, disinilah ketegangan seringkali muncul. Dan dialog yang jujur jadi sangat penting. Ini bawa kita ke beberapa pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan secara pribadi ya. Silakan. Jika sains terus berhasil jelasin bagaimana alam semesta bekerja dengan hukum yang bisa ditemukan dan diuji, tapi mungkin nggak akan pernah bisa kasih jawaban final tentang mengapa semua ini ada atau apa makna keberadaan kita, di mana Anda secara pribadi nemuin jangkar makna dalam hidup Anda, apakah makna harus dari penjelasan supranatural, atau bisa ditemuin dalam keindahan keteraturan alam itu sendiri? Atau dalam hubungan antar manusia, pencarian pengetahuan, seni, tindakan welas asih. Iya, atau pertanyaan yang mungkin lebih menantang nih. Bayangkan kalau suatu hari nanti, sebuah penemuan ilmiah yang kuat banget dan udah teruji berulang kali, Ternyata, bertentangan secara langsung dengan salah satu keyakinan inti yang Anda pegang teguh. wah, Gimana seharusnya iman atau sistem kepercayaan Anda merespons? Apakah kemampuan buat beradaptasi, buat merevisi pemahaman berdasarkan bukti baru, itu tanda kelemahan iman? atau justru Atau justru bentuk kedewasaan dan kekuatannya? pertanyaan-pertanyaan ini nggak punya jawaban hitam putih tentu saja. Tapi proses merenungkannya bisa jadi sama berharganya dengan menemukan jawaban itu sendiri. Iya, setuju. Ini bantu kita memahami posisi kita sendiri dalam lanskap ide yang kompleks antara sains, filsafat, dan keyakinan. Pertanyaan yang sangat menarik dan dalam untuk direnungkan sendiri. Terima kasih sudah menemani kami dalam diskusi mendalam kali ini, mengupas pemikiran Carl Sagan dalam Newton's Leap. Semoga ada percikan pemikiran baru untuk Anda bawa ya. Sama-sama. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.